Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau gitu. Silahkan menuju loket 4. Saya ini nggak mau di. Halo kok. Halo kok. Persiapannya tidur yang cukup, ya. Semua sarapan. Di belakang kok. Udah dulu habis mediasi. Oke. Gimana foto dia? Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasi. Oh, akhirnya bertemu dengan ibunya anak-anak kan setelah 6 bulan tidak ngobrol juga soal anak. Kemarin di bandara ketemu. Tadi kan secara personal gimana? Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwenda juga menyampaikan. Gitu. Jadi dari pihak Perantara, ya? pakai perantara. Nggak secara langsung. Ya. Ada titik tengahnya mungkin kok seperti apa? Adalah pokoknya gitu. Kan mediasi itu nggak semuanya kita mesti bahas. Ada titik temu mungkin kok. Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya. Gitu. Nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu. Pengen yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Sementara ini yang terbaik itu yang mana? Belum kan masih ada lagi yang berikutnya ya. Masih ada lagi mediasi gitu. Tapi ada rencana ketemu di luar nggak sih kok? Apa? Mediasi Di luar dari pengadilan gitu. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan. Pokoknya mudah-mudahan gini. Semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah. Semuanya butuh proses. Kok maaf kalau salah anak-anak katanya sama ibu lain juga sudah pindah, itu gimana sih? Kayaknya bukan kapasitas saya untuk bicara dulu itu. Nanti biar ada dari pihak Bang Minola gitu mungkin yang bisa menyampaikan itu. Kok tadi kan bertemu, mungkin ada obrolan untuk ada lagi jadwal untuk bersama anak yang terbaru yang baru saja diobrol. Nanti kami pasti update. Gitu ya. Baik, teman-teman makasih, aku mau buru-buru live. Nanti sama Bang Minola aja lanjut ya. Ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami Sarwenda. Ya. Klien kami awalnya hanya minta 1 rumah, ya, yang di BDN. Kan ada 4 rumah, ya. Klien kami hanya minta 1 rumah. Tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini clear, nggak ada masalah. Ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyebutkan siapapun ya, ini fakta. Ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu dan ternyata itu juga belum dibayar. Jadi dari clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget. Ya, artinya harusnya itu disampaikan di awal semua, ya, bahwa seperti itu, ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong, ya. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata gonok gini yang dibagi, ya, yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan, tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya bayangkan, ya maksudnya kami tidak mungkin menyalahkan itu, ya, tetapi itu situasinya, ya. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi, ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah dikelirkan dengan apa? Dengan kesepakatan akta 39, sudah dengan notaris, harusnya tidak lagi bicara ke sana karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan.
Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya, saya menghubungi Bank Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi dua. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-taunya mereka bilang, ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bank Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu, ya kan? Ini kan sudah dibagi dengan jelas, dua untuk pihak mereka, dua untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu, ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir-pelintir. Ada provokasi dan karena ada framing-framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Klien kami juga menilai netizen ini sebagai kontrol sosial. Ya, netizen juga buat klien kami itu sangat dihormati oleh klien kami. Tapi sekali lagi itu faktanya. Ya, kenapa pindah? Nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Tahan ya Bang. Di tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. 11 Juli. Dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya, klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha, ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Baik Pak, turunan dong. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Ya publik yang menilai lah tujuannya apa ya.